Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami pejuang SBMPTN, ketemu lagi kita dalam video saya edisi pembahasan soal-soal SBMPTN. Nah, hari ini yang saya tampilkan soal UM-UGM, ya, soal UM-UGM 2017 kode 2813. Ini tentang kesetimbangan. Coba kita lihat soalnya ya. Nah, tapi sebelum kita bahas soal ini, ya diklik dulu tombol like dan subscribe-nya. Oke, sudah? Baik, terima kasih. Nah, di sini kesetimbangan N2O4 setimbang dengan 2NO2 berlangsung dalam ruang tertutup. Diketahui nilai konstanta kesetimbangan Kp-nya adalah 4 atm dengan derajat disosiasi atau alfa 0,5. Yang jadi pertanyaan, berapa tekanan total gas dalam ruang? Nah, yang dimaksud dengan tekanan total itu adalah tekanan N2O4 ditambah dengan tekanan gas NO2. Oke, baik. Nah, sekarang coba kita jawab soalnya ini ya. Ini tentang kesetimbangan kimia. Nah, langkah pertama untuk soal-soal kesetimbangan, langkah pertama penyelesaiannya, kita buat dulu persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksinya itu sudah tersedia di dalam soal. Apa reaksinya? Reaksinya itu adalah N2O4 menjadi 2NO2. Ini ya, N2O4, saya pindah kemari, N2O4 setimbang dengan NO2. Nah, ini sama-sama gas, setimbang dengan NO2. Nah, di soal diketahui bahwa nilai Kp-nya adalah 4 atm. Kemudian derajat disosiasi 0,5. Yang ditanya berapa tekanan total. Nah, di soal ini tidak ada disebutkan N2O4 itu mula-mula berapa. Karena mula-mula berapa tidak ada disebutkan, maka kita misalkan saja mula-mula dia sebesar A molnya. Nah, jadi di sini kita misalkan si N2O4 ini mula-mula sebanyak A mol. Nah, lalu setelah itu nanti akan terurai karena diketahui derajat disosiasi. Derajat disosiasi itu adalah mol yang terurai dibagi dengan mol mula-mula ya. Kemudian terjadilah keadaan setimbang. Baik. Nah, sekarang kita lihat berapa dia terurai. Di soal dibilang derajat disosiasinya itu 0,5. Apa itu derajat disosiasi? Derajat disosiasi itu adalah mol terurai dibagi mol mula-mula. Kalau mula-mula dia sebanyak A, mula-mula dia sebanyak A, berapa terurainya kalau alfanya 0,5? Alfa atau derajat disosiasi ini dibagi ini. A. Berapa ini dibagi ini? Hasilnya 0,5. Tentu ini adalah 0,5A kan gitu. Karena dia terurai setengahnya, berarti 0,5A mol. Inilah dia terurai. Nah, kalau salah satu dari yang tengah ini kita dapat, lengkap ini bagannya. Berarti di sini berapa? Gunakan perbandingan koefisien. 1 berbanding 2, kalau ini 0,5A, tentu ini 2 kalinya. Berarti ini A mol. Nah, berapa di sini? Kurangi. A dikurang 0,5A. Berarti 0,5A mol. Kalau yang ini, kalau di sini tidak ada disebutkan, berarti ini 0. 0 ditambah A, maka A mol. Nah, inilah jumlah mol masing-masing zat dalam keadaan setimbang. Untuk bisa dimasukkan ke dalam persamaan Kp, maka kita cari dulu tekanan parsial masing-masing. Kita cari berapa tekanan parsial N2O4 ya. Nah, tekanan parsial N2O4 kita hitung ya. Tekanan parsial N2O4 cara menentukannya adalah mol N2O4 dibagi mol total. Mol N2O4 dibagi mol total. Mol N2O4-nya adalah 0,5A. 0,5A dibagi mol total. Mol totalnya berarti ini tambahin. Nah, 1,5A. 1,5A dikali tekanan total. Tekanan totalnya itu yang kita mau cari, misalkan saja P ya. Kita misalkan saja P. Nah, maka dari sini kita bisa coret ini
Hasilnya berapa? Hasilnya 1/3 P. Nah, itulah dia tekanan parsial N2O4. Lalu kita cari berapa tekanan parsial NO2. Tekanan parsial NO2, cara mencarinya, mol NO2 A dibagi mol total A tambah 0,5 A 1,5 A kali tekanan total. Tekanan totalnya kita belum tahu, misalkan saja P. Nah, ini kita bisa coret A-nya, berarti 1 dibagi 1,5 itu sama dengan 2/3 P. Nah, kita mau mencari nilai P. Dengan demikian kita bisa masukkan ke persamaan Kp-nya. Ya, untuk menentukan nilai P kita masukkan ke persamaan Kp-nya. Apa persamaan Kp? Karena Kp-nya tahu. Persamaan Kp itu adalah tekanan parsial gas yang di kanan, yaitu tekanan parsial NO2. Ini kita pangkatkan 2 dibagi tekanan parsial N2O4, ya, tekanan parsial yang kiri N2O4. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya. Kp nilainya adalah 4. Masuk, Kp nilainya 4. Nah, kemudian tekanan parsial NO2-nya berapa? Tekanan parsial NO2 ini 2/3 P. 2/3 P. Nah, ini kita pangkatkan dengan 2. Itu ya, dibagi tekanan parsial P, ya, 1/3 P. Tekanan parsial N2O4, ya, 1/3 P. Nah, sekarang kita bisa coret ini. Nah, coba kita lihat ya. Ini dulu, kita buat dulu gini. 4 ini sama dengan 4/9 P kuadrat dibagi 1/3 P. Nah, mana yang kita bisa coret? Berarti di sini yang kita bisa coret adalah P-nya. P kita coret yang bawah, ini tinggal 1. Bisa ya? Nah, kali silang berarti 4/3 P. 4/3 P, 4/3 sama dengan 4/9 P. Kan gitu? Ini 1/3 kali 4, 4/3. Nah, 4/9 P. Nah, sekarang kita bisa coret 4-nya. Nah, berarti berapa P-nya? Maka P sama dengan, ini naik ke atas nih. Pindah ini ke atas nih. 9-nya dipindah ke atas, berarti dapatlah kita 9/3. Sama dengan 3 ATM. 3 ATM. Apa jawabannya? Nah, maka jawabannya adalah bola. Nah, kalau begini penyelesaiannya, ini terlalu panjang, ya. Ini penyelesaiannya terlalu panjang. Nah, adik-adik bisa pilih yang cara kedua. Ini cara kedua saya buat ya. Coba perhatikan. Kalau tadi kita isi mol, ini sekarang kita langsung masuk tekanan. Loh, boleh gitu? Boleh, karena dia gas dengan gas. Tapi kalau seandainya ada komponen reaksi ini yang bukan gas, nggak boleh. Ya, nah, jadi karena dia gas dengan gas, kita boleh masukkan tekanannya aja langsung. Coba perhatikan ya. Ingat, yang dimaksud dengan tekanan total itu adalah tekanan N2O4 ditambah dengan tekanan NO2 pada saat setimbang. Jadi kalau dengan cara yang kedua ini, kita nggak cari tekanan parsial lagi. Ya, nggak cari tekanan parsial lagi. Nah, saya misalkan aja, mula-mula N2O4 tekanan parsialnya ini tekanan si N2O4 mula-mula saya misalkan aja di sini dengan P. Nah, itu dia tekanan N2O4-nya kita misalkan P mula-mula. Kemudian dia terurai dengan derajat disosiasi 0,5. Nah, artinya yang terurai itu kalau dia 0,5 maka 1/2 dari sini. Kalau seandainya derajat disosiasinya 0,3, berarti yang terurai itu, kalau dia ini 1/3, berarti yang terurai itu 1/3 dari sini gitu. Jadi, karena derajat disosiasinya 0,5, maka yang terurai itu ya 0,5 dari sini lah. 0,5 dari P ini. Maka kita tulis ini 0,5 P. Gitu ya. Kalau ini 0,5 P, ini berapa? 1/2. 1/2, kalau ini 0,5 P,
maka di sini adalah P, 2 kalinya. Ini 2 kalinya. Berarti di sini P, ini 0,5P. Kenapa? 1P dikurang 0,5P, 0,5P. Nah, yang dimaksud dengan tekanan total yang kita mau cari, tekanan total yang kita mau cari itu adalah tekanan N2O4 pada saat setimbang yang 0,5P ditambah tekanan NO2 pada saat setimbang yang sebesar P. Berarti 1,5P. Nah, nilai ini nanti yang kita mau cari. Untuk mendapatkan nilai 1,5P, kita masukkan ke dalam persamaan Kp. Angka-angka ini masuk ke dalam persamaan Kp. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung tekanan parsial masing-masing seperti tadi, ya. Nah, Kp itu adalah tekanan parsial NO2 pangkat 2 dibagi tekanan parsial N2O4. Nah, nilai Kp-nya kita sudah tahu, nilai Kp-nya 4. Nah, tekanan parsial NO2 pada saat setimbang adalah P. Nah, ini kuadrat. Berarti P kuadrat. Ya, kita kuadratkan. Nah, tekanan parsialnya P kuadratkan. Kemudian tekanan dibagi tekanan parsial N24 0,5P. 0,5P. Jadi ya. Oke, sekarang coba kita coret aja P-nya, kan bisa coret nih. Nah, coret nih. Coret ya. Berarti P sama dengan berapa? P-nya berarti P sama dengan 0,5 kali 4, 2. P-nya 2, itu P. Nah, jadi jangan buru-buru langsung ini jawabannya salah ya. Nah, jadi ini masih P. Yang kita mau cari tekanan total. Tekanan total tadi adalah 1,5P. 1,5 kali 2 berarti 1,5 kali 2 berapa? 3 ATM. Nah, hasilnya sama. Cuma dengan cara seperti ini kita nggak perlu mencari tekanan parsial masing-masing gas. Keputusannya ada di tangan adik-adik semua. Gimana? Mau pilih yang tadi, yang pertama atau yang kedua? Silakan. Oke, baik. Jadi nggak begitu sulit ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan soal ini sebenarnya soal yang mudah. Ini soal UM-UGR. Oke, terima kasih. Ikuti terus video-video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.